Berjumpa kembali dengan Friendly Supristian channel yang selalu memberikan update informasi terbaru terkait dunia ASN, baik itu PNS maupun P3K dan berita terkait pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya menyampaikan terkait desakan dari para honorer R1 yang sudah lulus menjadi P3K, karena pada dasarnya untuk R1 adalah guru prioritas yang lulus passing grade P3K di tahun 2021. Jadi ini banyak sekali desakan dari para honorer dulu yang sudah lulus untuk P3K di tahun 2021 untuk bisa segera diangkat menjadi P3K. Langsung saja kita masuk ke beritanya. Bagi teman-teman yang baru mengenal channel Friendly Supristian, mohon untuk bisa memberikan subscribe, like, dan komennya, karena subscribe sehingga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita langsung masuk saja ke beritanya. Ini saya mengutip berita dari jpnn.com yang berjudul R1 desak masuk optimalisasi P3K tahap 2, jangan hanya R2 dan R3. Guru prioritas dalam seleksi P3K tahun 2024 tahap 1 atau R1 mendesak pemerintah untuk mengakomodasi mereka dalam optimalisasi. Desakan itu muncul setelah melihat 3 regulasi yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Ibu Rini Widiantini, lebih berpihak kepada honorer database BKN berstatus R1 dan R2. Karena memang untuk teman-teman honorer itu, untuk yang R1 memang sudah lama lulus dan butuh untuk segera diangkat untuk menjadi pegawai P3K. Teman-teman guru swasta kode R1D sudah sowan ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, katanya R1 tidak masuk dalam daftar optimalisasi. Ini sangat mengkhawatirkan guru prioritas yang merupakan peserta lulus passing grade P3K tahun 2021. Terang Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah FGLPG Dikmen Provinsi Jawa Tengah, Nazif Eko Nugroho kepada JPNN Sabtu 18 Januari. Dia menjelaskan, walaupun jumlah R1 tidak banyak, tetapi R1 yang terdiri dari 4 klasifikasi honorer K2, guru honorer negeri, masa kerja minimal 3 tahun, lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta, berharap bisa dituntaskan tahun ini juga. Harapan R1 untuk diakomodasi menjadi P3K penuh waktu lewat optimalisasi. Kami tahu optimalisasi akan dilakukan pada tahap 2. Semoga semua R1 bisa menjadi P3K penuh waktu tahun ini, kata Nazif. Dia mengungkapkan, sisa R1 di Dikmen Provinsi Jateng hanya tersisa 10 hingga 15%. Banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah agar sisa R1 itu dituntaskan dengan adanya optimalisasi nanti. Sebelumnya, Menpan RB Ibu Rini Widiantini mengeluarkan 3 regulasi tentang P3K serta paruh waktu. Regulasi ini secara beruntun dikeluarkan dalam sehari pada 14 Januari 2025, meskipun ada Kemenpan RB yang ditandatangani Menteri Rini pada 13 Januari 2025. Menpan RB Rini menetapkan Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan P3K dengan tahun anggaran 2024. Kedua,
Kemenpan RB 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Selain itu, ada surat Menpan RB Rini Widiantini nomor B239M.SM.01.00 tahun 2025 tertanggal 14 Januari 2025 yang berisi penjelasan pengadaan P3K. Adapun isi surat Menpan RB 239 minta daerah memasukkan honorer K2 dan non-ASN database BKN R2 R3 tanpa formasi ke P3K paruh waktu. Kemenpan RB 15 tahun 2025 kriteria tambahan P3K Kemenpan RB 16 2025 mekanisme paruh waktu. Karena memang di surat edaran tersebut bahwa seluruh kategori R2 yang sudah terdaftar dan masuk ke database BKN akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Semoga para teman-teman yang kategori R1 bisa segera diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan semoga teman-teman yang R2 dan R3 juga bisa menyusul segera diangkat menjadi P3K. Mungkin demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang ada lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.